rencananya mau renovasi rumah tahun ini, apakah boleh Pak? Tahun ini sebelum tahun kerbau masih memungkinkan, walaupun sebetulnya yang bersio kerbau dan bersio kambing Ya. di penghujung tahun tikus ini, terutama setelah tanggal 15 di mana bulan purnama, Oke. ya, itu sudah mulai terkena pengaruhnya tuh. Dampak negatifnya sudah mulai terasa. Nggak ada cerita ideal. Ya, rumah berukuran bagaimanapun ideal. Ya. Ya, ketentuan untuk rumah sebaik-baiknya adalah yang memanjang ke belakang, bukan yang melebar, kecuali untuk tempat usaha. Kalau kita nonton film horor, yang nongol tuh rumah melebar yang menakutkan. Padahal kan sutradaranya tuh nggak ngerti feng shui loh ya. Datang ke saya itu mempermasalahkan usahanya yang merosot. Kemudian saya periksa rumahnya feng shui-nya sudah baik gitu ya. Ya. Saya cari tahu nih di mana letak kesalahannya. Di depan rumahnya dan di sampingnya itu dia tempatnya hook. Itu ada selokan. Oke. Tadinya terbuka, dia tutupin semua untuk tempat parkiran kendaraan motor. Semenjak itu dia merosot terus. Oh. Halo Pak Kang, selamat malam, apa kabar? Halo juga, selamat malam juga Juragan, selamat malam sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Kabar baik tentunya, dan saya pun berharap sahabat Sonora di belahan bumi manapun baik-baik pula adanya. Itu harapan kita bersama Pak Kang, selalu dalam keadaan sehat ya. Betul sekali. Betul sekali. Pak Kang, ini acara kita webinar Feng Shui untuk membahas mengenai tahun kerbau logam, tinggal 1 minggu lagi Pak Kang. Oh ya? Betul sekali, nggak terasa ya? Cepet ya waktu ya? Waduh, nanti Itu yang menarik saya untuk kita bahas tuh kira-kira apa saja Pak nanti Kang? kan saya jadi moderator, Anda yang bicara, bukan? Saya cuma mancing saja Pak Kang, Pak Kang yang menjelaskan nanti. Jadi Kira apa kalau saja Pak Kang yang akan dibahas nanti Pak Kang? loh, saya kan berdasarkan pertanyaan. Dengar-dengar yang bakal ditanyakan Ya. di antaranya adalah dinamika atau fenomena di tahun kerbau logam. Ya. Ya, Imlek 2572 yang akan mulai masuk pada tanggal 12 Februari 2021. Tuh. Ya. Kemudian juga apa sih perbedaannya katanya antara tahun tikus dengan tahun kerbau gitu kan, supaya ada perbandingan buat peserta webinar sahabat Sonora. Kira-kira apa yang harus dipedulikan dan kiat-kiat apa saja yang harus ditempuh agar kalaupun kan kalau saya selalu membuat buku ataupun mengisi acara di Sonora dengan tujuan sahabat Sonora selalu sukses dong ya. Harapan kita seperti itu. Iya, namun kalaupun gagal di tahun yang lalu karena berbagai macam alasan, ada yang mengatakan bahwa ini karena pandemi, bahkan juga sebetulnya karena pandemi banyak yang menjadi jaya. Nah, terlepas daripada itu, bagaimana supaya di tahun kerbau kesuksesan yang dapat diraih, bukan lagi kegagalan seperti
tahun yang lalu gitu toh. Nah oleh sebab itu ada pertanyaan lagi, kalau nggak keliru saya ditanya bidang-bidang bisnis apa sajakah Ya, yang potensial gitu ya. betul. Kemudian sio apa yang baik ya, dan mungkin ada beberapa bahasan lain yang tidak kalah menariknya. Ya tentunya segala sesuatunya orientasi saya adalah bagaimana supaya peserta webinar khususnya umumnya sahabat Sonora dan klien dimanapun berada yang sedang mendengarkan acara kita ini Ya, selalu mendapatkan solusi yang baik lah. betul. Mengambil keuntungan, mengambil kesempatan sekaligus mengantisipasi ya Pak Kang ya. Betul dong. Iya. Nanti selengkapnya Sabtu yang akan datang Pak Kang, kita akan bahas. Dan cepat sekali ya waktunya ya. Cepat sekali Pak Kang. Ini Iya. kalau kita banyak kesibukan, banyak kegiatan, ini yang namanya waktu akan cepat berlalu Pak Kang. Padahal katanya diam di rumah saja. Toh waktu juga tetap aja berlalu begitu cepat. Betul sekali Pak Kang. Kita boleh jawab pertanyaan Pak Kang ya? Oh boleh dong. Ini yang pertama datang dari Hermanto Pak. Hermanto. Hermanto. Iya. Kelahiran tanggal 2 Tanggal 2 bulan Oktober bulan 10 tahun 1961. 1961. Pukul 6:30 pagi. Pukul 6 Lewat 30 menit pagi, Pak. 30 menit pagi. Iya. Ya. Ini rumah menghadap barat, apakah sesuai? Menghadap barat oke. Oke ya. Kemudian pertanyaan kedua, rencananya mau renovasi rumah tahun ini, apakah boleh, Pak? Tahun ini sebelum tahun kerbau masih memungkinkan, walaupun sebetulnya yang bersio kerbau dan bersio kambing Ya. di penghujung tahun tikus ini, terutama setelah tanggal 15 di mana bulan purnama, Oke. ya, itu sudah mulai terkena pengaruhnya tuh. Dampak negatifnya sudah mulai terasa. Ya. Ya, kalau bisa ditunda ada lebih bagus ditunda karena setelah memasuki tanggal 12 Februari ciongnya sudah semakin besar. Ya. Begitu juga yang bersio naga dan bersio anjing sebisa mungkin menahan diri untuk sebuah perbaikan rumah ataupun pindah rumah. Ya. Karena kalau bicara renovasi bisa 3 bulan, Pak Kang ya, baru selesai. Begini, kalau kita memulainya pada tahun yang cocok, katakanlah kita sudah oke nih, kita start pada saat yang selaras. Nanti selesainya pada tahun yang tidak selaras tidak masalah, Oh, oke. ya. Atau terus berlanjut sampai ke tahun berikutnya lagi, nggak ada masalah walaupun melampaui tahun-tahun yang tidak selaras, Oh, oke. tidak masalah. Yang penting itu kalau kita berbicara perbaikan rumah dan kita tidak pindah. Ya. Namun kalau kita memperbaiki rumah dalam kapasitas yang besar, yang mengharuskan kita harus pindah kediaman, pindah rumah. Nah, setelah selesai pada tahun yang ciong, kita nggak boleh balik tuh ke rumah tadi. Oke. Kecuali kita tinggal di dalam rumah itu tanpa pindah. Betul. Nah, Ya. kalau kita membuat rumah baru dan selesainya pada saat ciong, kita juga nggak boleh pindah gitu. Oke. Jadi itu penjelasannya Pak Hermanto ya, semoga terbantu. Sekarang saya beralih ke pertanyaan berikutnya Pak Kang. Ya, Ini atas nama Ricky. Ricky, Ricky Pak. RICKY. Betul. Ya, Ini kelahiran tanggal 18 tanggal 18 bulan 8 bulan 8 tahun 1980. 1980 Pukul 1:30 dini hari Pak. 1:30 dini hari. Betul. Pertanyaannya, saya ada rencana mau pindah rumah. Apakah bisa dibantu penjelasan singkat untuk bentuk rumah yang ideal menurut Feng Shui, Pak? Contohnya ukuran 10 m x 12,5 m dan 8 x 15
8 kali 15 m. Apakah ukuran tersebut ideal menurut Feng Shui, Pak? Nggak ada cerita ideal. Ya, rumah berukuran bagaimanapun ideal. Ya. Ya, ketentuan untuk rumah sebaik-baiknya adalah yang memanjang ke belakang, bukan yang melebar, kecuali untuk tempat usaha. Oh. Ya, Anda mungkin masih ingat ya Juragan Anto mungkin sering nonton film-film yang gembira, Bill Cosby gitu ya. Pokoknya keluarga sejahtera lah. Yeah. Selalu yang ditampilkan adalah rumah mungil yang manjang ke belakang. Betul. Tapi kalau kita nonton film horor, yang nongol tuh rumah melebar yang menakutkan. itu padahal kan sutradaranya tuh nggak ngerti feng shui loh ya. Okay. Tapi kesannya mereka terhadap itu kan udah melekat gitu kan. Yeah. Ya, jadi memang sebetulnya kalau untuk rumah usahakan jangan melebar, tetapi memanjang ke belakang. Itu sudah ideal, ya, tidak masalah. Jadi kalau rumah tuh idealnya ke belakang, tempat usaha melebar, Pak ya? Enggak, tempat usaha boleh melebar, boleh memanjang. Oke, siap. Kemudian apakah saya cocok investasi dalam bentuk saham dan membuka usaha baru, Pak? Bidang pertambangan yang ada smelternya dan ternak ikan hias air tawar. Usahanya banyak sekali ya? Kalau ternak ikan enggak cocok. Ya, dia lebih cocok ke hewan ternak daripada ke ikan. Terus kalau ke saham, kalau dia pernah menggeluti bidang itu, dia udah tahu sendiri deh gelontorin duit nggak balik gitu ya. Kecuali dia ikut-ikutan orang yang cocok, ya mungkin dia dapat kecipratan. Karena dia nggak cocok di menggeluti bidang tersebut. Oke. Kemudian apalagi tadi satu lagi? Pertambangan, Pak. Pertambangan? Iya. Pertambangan apa? Tidak dijelaskan, Pak. Yang ada smelternya katanya. Apapun, minyak ada smelternya, nikel ada smelternya. Ya? Iya. Jadi kalau ke nikel, oke. Ke batu atau tambang batu, pasir, oke. Yeah. Tapi kalau tambang minyak, nggak cocok. Oke. Iya. Rata-rata cocok, Pak, berarti ya? Kenapa? Rata-rata cocok ya? Kok kata-kata? Nggak ada pakai cerita kata-kata. Tergantung. Entar kalau di kata-kata dia bilang, wah, gue mau bisnis di tambang minyak nih. Secara kata-kata cocok. Tidak pakai acara kata-kata. Ya, kalau dia itu ke pertambangan logam dia oke. Pertambangan batu dia oke gitu. Tapi pertambangan minyak nggak cocok. Minyak nggak cocok. Siap. Kita sampai sini dulu, Pak Atang. Nanti kita sambung lagi ya. Oke. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Bahkan kita jawab pertanyaan kembali ya. Oke. Ini sekarang datang dari Kangga Bahari, Pak Kang. Siapa? Kangga Bahari.
Kangga. Betul Pak, Kangga Bahari. Oke. Kangga Bahari ini lahir tanggal 1 Desember. 1 Desember 112. Betul, tahun 1971. Oke. Pukul 22 malam. Ya. Kemudian istri bernama Rosita. Oke. lahir tanggal 29 Ya. bulan 11 Ya. tahun 1973. 29/11/73. Pukul 4 pagi. Oke. Wah, ini ada tambahan koreksi. Jam kelahiran suami 10:22 menit, Pak. Oke. Oke. Ini rumah menghadap barat, apakah cocok, Pak Kang? Kalau rumah menghadap ke barat, gampang capek, gampang lemes, sakit-sakit ringan. Oke. Ya, pemasukan juga agak seret. Berat ya? Iya, walaupun tidak fatalis. Seharusnya menghadap ke timur atau ke timur laut. Oke. Timur atau timur laut. Nah, selama ini suami jarang tinggal di rumah karena tinggal di Tanjung Balai, Sumatera Utara, Pak, untuk usaha nangkap ikan. Iya. Sementara istri menjual wajan besi di toko online. Apakah usaha kami berdua cocok, Pak? Kalau istri dagang wajan besi, berarti luar biasa, cocok banget gitu ya. Kalau suaminya apa tadi? Istri menjual wajan online, menjual wajan besi online, Pak, di Iya. toko online. Suami? Karena suami usaha nangkap ikan. Suami nangkap ikan, capek deh. Kalau nggak dibantu istri, ngap deh. Oke. Cuma permasalahan mereka pisah nih ya. Iya, tapi sebetulnya mendingan suami istri menggeluti bidang yang sama tadi, wajan itu. Ya, wajan dari besi dah. Iya. Iya. Jadi dia cocok di besi logam, di besi, di pokoknya sejenis apapun yang jenisnya logam, Iya. atau campuran antara logam dengan api. Oke. Ya, itu cocok, berdua-dua cocok. Jadi dua-dua bisa kerjasama. Iya. Ya, yang penting kedua-duanya punya penyakit yang sama. Penyakit bisnis yang sama adalah kedua-duanya gampang tersinggung. Oke. Ya, dan suaminya lebih lagi adatnya jelek. Nah, kalau kedua hal tersebut tidak bisa diperbaiki, susah deh buat dagang, gitu ya. Ya kalau lebih bagus online kali ya, nggak ketahuan emosinya. Cuma kan kalau kita nanya apa sesuatu balasnya nggak enak lagi, Pak, emosi dia. Nah, itu dia, jangan deh, ya nggak? Jadi saya juga mau minta tolong untuk Rosita, tolong makan sayuran yang banyak dong ya. Dan untuk suaminya saya mau minta tolong supaya sering pakai baju warna hijau dan merah gitu ya. Kalau istri, Pak, Baju warna putih. baju warna putih. Iya. Oke. Ya soalnya apa? Suaminya diam sedikit ngelamun. Apalagi pas lagi tidur, Pak ya. Diam aja. Kalau tidur sih kita nggak bisa bilang dia ngelamun. Oke. Cuma ini cocok banget nih. Jadi suami bisa ngumpul bersama ya di rumah. Kemudian usahanya juga maju nih. Betul, Terbaik ya. asal rumahnya pindah dong ya. Iya. Nah, di tahun ini maupun tahun depan boleh aja pindah, asalkan suami ikut pindah. Oke. Nah, kalau istri sendiri, istrinya itu sionya kan kerbau nih. Iya. Ya, Rosita itu sio kerbau. Kalau dia pindah tanpa suami nggak boleh, karena kerbau lagi ciong tahun depan nih, tahun setelah tanggal 12 Februari 2021 ya. Iya. Tapi suaminya kan nggak, sionya babi. Iya. Nah, tahun ini oke, tahun besok pun oke. Siap. Sukses ya buat Anda berdua. Sekarang saya beralih ke pertanyaan berikutnya atas nama Maya Sari, Pak.
Oke. Mayasari ini lahir tanggal 7 Tanggal 7 bulan 5 bulan 5 tahun 1984 1984 pukul 24 malam dini hari, Pak. pukul 00. Ya. Oke. Ini rumah menghadap timur, apakah cocok? Kalau dia itu single, cocok. Kalau dia single dan dia kepala keluarga. Oke. Ya, tapi kalau dia bukan kepala keluarga, ada tulang punggung keluarga dan juga ada suami, tentunya hitungannya harus ke suami. Suami. Oke. Kalau untuk usaha yang cocok apa, Pak? Apakah cocok usaha kosmetik atau pakaian? Kalau di pakaian, tolong usahakan yang jenis polyester. Ya, kalau kosmetik, tolong yang cairan. Ya. Tetapi dia lebih cocok ke bidang logam atau campuran api logam, Oke. atau yang pilihan terakhir yang agak lambat, yaitu api atau campuran api dengan air. Oke. Gitu. Jadi buka restoran oke dong ya. Cuma lagi-lagi tolong, satu, jangan gampang tersinggung. Kedua, seperti Rosita juga, jangan Rosita dan suami sama juga Mayasari ini ketiga-tiganya hobi asin. Gampang tersinggung, sama-sama suka asin, Pak ya? Iya, jadi tolong dikurangi gitu ya asinnya. Oke. Kalau warna yang cocok buat Mayasari ini apa, Pak? Warna putih juga. Warna putih juga. Oke. Baik, sekarang saya beralih ke pertanyaan atas nama Anita. Anita, Anita ini lahir tanggal 15 tanggal 15 bulan 4 bulan 4 tahun 1977 1977. pukul 2 dini hari, Pak. Oke. Karir saya bagaimana, Pak, di tahun ini beserta rezeki dan kesehatan? Tahun ini, wah, sio ular lagi bagus-bagusnya ya. Tetapi parameternya kan bukan sekedar sio. Ya. Berapa jumlah nilai keberuntungan Anita? Jadi kalau Anita bertanya mengenai sio, tentu sio ular potensinya di tahun kerbau besok ini bagus. Di Oke. tahun sekarang pun bagus gitu ya. Di bulan ini pun bagus. Nah, tetapi kalau berbicara pribadi mengenai berikut daripada tanggal dan jamnya gitu ya, tolong dihitung pada buku atau kalender tahun kerbau logam Imlek 2572 ya, karena di situ ada hitungannya. Paling nggak Anita juga patut mengetahui bahwa Anita ini lahir Imleknya tanggal 27 bulan 2 tahun 2528 gitu Oke. ya. Jadi kalau untuk lebih jelasnya ya tentu harus dihitung jumlah nilai keberuntungannya. Oke. Baik, jadi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Anita ya, Pak Kang ya? Ya, Anita ini orangnya memang agresif ya. Tetapi tujuannya nggak ada gitu, suka ngambang. Jadi gesit-gesit nggak ada tujuan ya, mau sampai kemana gitu. Benar, cuma muter-muter, Pak ya? Iya, jadi tolong harus berani untuk menetapkan tujuan. Nah, oleh sebab itu Anita juga saya mau minta tolong pakai baju warna putih gitu ya. Dan kurangi juga makanan daging yang apalagi Anita ini demennya daging-daging bakar. Enak, Pak. Cuma nggak baik juga buat kesehatannya kalau keseringan ya. Ya, buat yang komposisi yang bagus sekalipun kebiasaan jelek itu kan nggak bagus ya. Betul. Apalagi untuk Anita, memang komposisinya udah jelek untuk mengonsumsi hal tersebut. Iya. Jadi
dampak negatifnya tentu jauh lebih cepat dia rasakan gitu toh. Betul. Oke, kita break kembali Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, kita teruskan kembali ya pertanyaan. Oke. Ini kali ini atas nama Lionel Evans Julian. Lionel Pak, seperti Lionel Messi. Oke, Evan Julian. Tanggal 12 Juli 12 bulan 7 tahun 2011. 2011 Pukul 7:14 pagi. pukul 7 lewat 14 menit Pak. Oke. Kemudian anak yang kedua atas nama Sherlyn Evania Averil Ya. Tanggal lahir tanggal 27 bulan 4 bulan 4 tahun 2014. 2014 Pukul 3 ya. lewat 38 menit dini hari. Oke. Pertanyaannya, bagaimana handicap dan kesehatan untuk anak-anak saya, Pak Kang? Kalau kita bicara daya tangkap ya, Sherlyn agak lebih cepat dibanding Lionel, ya. Cuma Lionel lebih daya ingatnya lebih kuat gitu. Ya, Sherlyn lebih gampang lupa. Nah, tetapi jadi tolong orang tua jangan suka membanding-bandingkan ya. Nah, tetapi yang perlu dijaga adalah kedua-duanya ini kalau tidak dibiasakan dari sejak kecil akan malas minum. Ya, jadi tolong dijaga benar karena khawatir nanti ganggu ke ginjal, ganggu ke pendengaran. Begitu juga Sherlyn punya gangguan lain selain itu, yang dikhawatirkan tulangnya bisa nggak bagus, gitu ya. Dia punya gampang masuk angin, gampang radang tenggorok, gitu, ya. Dan tentu saja khawatir demamnya gampang tinggi, itu yang perlu dijaga. Sedangkan kalau Lionel walaupun tidak parah, andai kata telapak tangannya suka berkeringat, tolong diperiksa gitu ya. Sama kayak saya nih ya. Nah, kemudian tolong untuk ke depan Sherlyn ini dibiasakan juga untuk tidak sok tahu, ya, karena walaupun dia itu daya tangkapnya cepat, takutnya kalau di pergaulan suka sok tahu, nanti dijauhi teman-teman. Betul. Ya, kalau untuk Lionel dia punya prinsip dan kepemimpinannya termasuk bagus sekali. Iya. Oke. Kalau untuk pendidikan dan pekerjaan yang cocok ke depannya, bagaimana Pak Kang? Lionel sebaiknya sekolah kedokteran, gitu ya. Bisa kedokteran anak, dokter kandungan, dokter kecantikan. Bisa juga ke teknik sipil atau ke
kimia, ya, bisa juga ke informatika. Sherlyn juga bisa ke informatika, ke kimia, apoteker juga bisa. Oke. Kalau dia kedokteran, dia sebaiknya mengambil kedokteran kecantikan jauh lebih cocok gitu ya. Ya, jadi itu yang paling menonjol, walaupun ada bidang lain itu perkembangannya nantinya agak lambat. Cuma ini ada pertanyaan terakhir, apakah bisa dibantu jawab Pak Kang? Arah rumah yang cocok Pak? Masih terlalu kecil. Betul kan, masih terlalu kecil ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya Pak Kang. Iya. Ini atas nama Suryani. Oke. Lahirnya tanggal 28 Tanggal bulan 1 28 bulan 1. tahun 1989. Iya. Pukul 13:30 siang. 13 lewat. 30 menit Pak. Oke. Kemudian Niko. Niko ini siapa? Niko ini mungkin suaminya Pak. Mungkin Iya. Pak ya. Kan saya nggak kenal Pak. Oke. Niko ini lahir tanggal 18 18 bulan 5 bulan 5. tahun 1988. Iya. Pukul 9:35 menit. Iya. Nah, rumah paling cocok menghadap kemana? Sekarang menghadap ke selatan Pak. Oke. Oke ya. Mm-mm. Kemudian usaha yang cocok Pak Kang buat mereka berdua. Niko paling cocok di bidang berunsur kayu, sedangkan untuk Suryani cocok di bidang api dan air. Oke. Niko di bidang api juga cocok tapi lambat. Oke. Ya, buat Suryani dan Niko ya, semoga cocok. Kemudian beralih ke Pak Purnomo. Oke. Terima kasih juga sudah mendarat paket bukunya. Wah, Woi, ada gambarnya lagi Pak. luar biasa. Serta kompas. Ada kompasnya lagi. Iya. Saya nggak tahu tuh kompas persediaannya masih ada apa enggak. Buku, Soalnya, kalender, kompas iya, Pak. soalnya terbatas itu ya. Yang pesen rupanya termasuk ngebludak. Yang jelas Purnomo, terima kasih ya sudah membeli buku Pak Kang, sudah mendarat paketnya juga terima kasih Pak Kang katanya. Oh iya, saya terima kasih. Kebetulan di sini ada bosnya penerbit. Penerbitnya juga bilang terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, Pak Purnomo ini Pak Kang Ya, lahir tanggal 19 tanggal 19 bulan 2 bulan 2. tahun 84. Ya, Pukul 20 malam. oke. Nah, di depan rumah, di atas penutup got, saya mau taruh pot tanaman. Apakah cocok atau dibiarkan kosong saja sebaiknya? Wah, ini pertanyaan yang simpel tapi susah dijawab. Ya, karena apa? Karena saya mesti tahu banyak hal mengenai lingkungannya. Ya, karena kalau got tadi airnya itu bermanfaat untuk energi ke dalam rumah, Iya. tentunya jangan ditutup gitu. Oke. Tapi kalau itu energinya negatif, tentu sebaiknya ditutup. Nah, untuk itu nggak gampang, saya mesti tahu banyak hal itu. Lingkungannya, ya, jalan di depan ada apa, kemudian berapa lebar jalan, berapa luas rumah, berapa lebar selokannya, aliran airnya kemana, gitu. Oh, itu nanti kompleks ya Pak ya? itu pertanyaan yang simpel sekali, tapi susah dijawab. Iya. Sebab banyak kejadian, ada beberapa kejadian ya, tempat-tempat, terutama tempat usaha itu datang ke saya itu mempermasalahkan usahanya yang merosot.
Kemudian saya periksa rumahnya feng shui-nya sudah baik gitu ya. Ya. Saya cari tahu nih di mana letak kesalahannya. Di depan rumahnya dan di sampingnya itu dia tempatnya hook. Itu ada selokan. Oke. Tadinya terbuka, dia tutupin semua untuk tempat parkiran kendaraan motor. Betul Pak, banyak yang ngakalin sekarang seperti itu Pak. Semenjak itu dia merasa terus. Oh. Nah, padahal itu energinya positif sekali untuk dia gitu. Akhirnya dibuka dan pulih kembali, lancar lagi gitu ya. Jadi itu pertanyaan yang memang betul-betul simpel, tapi saya sulit menjawab tanpa informasi yang yang akurat gitu ya, yang detail. Cuma kalau detail tuh kemungkinan bisa ditutup atau bisa tidak Pak ya? Bisa ditutup, bisa tidak. Okay. Jadi jangan asal nutup got nih teman-teman dan saudara-saudara, karena ada perhitungannya Pak Kang ya. Iya, karena walau bagaimanapun namanya feng shui. Feng itu hong ya. Hong itu kan angin. Dia juga mewakili udah sinar gitu ya. Nah, shui itu kan air. Jadi yang diperhitungkan adalah angin, cahaya, dan air. Nah, sekarang yang ditanyakan berkaitan dengan air. Betul. Ya, tentu itu walaupun sederhana, itu pengaruhnya sangat besar. Oke. Karena orang tinggal zaman sekarang tuh banyak ngakalin buat carportnya malah nggak dipakai buat naruh mobil, naruh motor, malah gotnya ditutup buat naruh mobil, naruh motor di depan rumah. Iya, sering kali seperti itu. Kalau nggak masalah sih, ya malah kalau itu negatif ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan untuk menentukan dia positif negatif, saya mesti tahu airnya deras atau kering, nggak ada air yang liwat gitu ya, kerontang ya. Kemudian berapa lebarnya, apakah selokan itu kecil atau cukup lebar, aliran airnya dari mana ke arah mana, rumahnya menghadap kemana, rumahnya cocok atau tidak. Waduh, panjang sekali ya. Kita balik pertanyaan berikutnya aja Pak Kang. Bentar lagi kan Imlek, jadi saya tidak ciong lagi Pak ya setelah Imlek 12 Februari. Iya dong, ya ciongnya berkurang. Tapi udah dihitung belum berapa jumlah nilai keberuntungannya Purnomo? Ya. Bukunya masih diplastikin Pak. Oh masih belum sempat dibuka. Nanti dibuka. Purnomo itu kan harus melihat bahwa dia kan sionya tikus. Di tahun kerbau besok usianya itu 38 tahun ya. Karena di kandungan kan dihitung juga ya. Nah, sio tikus usia 38 tahun itu nilainya berapa? Ya, kemudian dia lahir ada dua pilihan tuh hitungan. Ada berdasarkan kalender internasional, ada berdasarkan kalender Imlek ya di 2A atau 2B, dan keduanya jangan digabung. Pakai salah satu yang internasional saja atau yang Imlek saja gitu ya. Nah, kalau berdasarkan Imlek, Purnomo itu lahirnya pada tanggal 18 bulan 1 tahun 2535 gitu ya. Nah, baru lihat tabel ketiga berdasarkan jam berapa, dijumlahkan itu ketiga tabel. Nah, nanti tahu jumlahnya berapa. Nah, itu yang dipakai juga sebagai acuan untuk mengambil sikap dan sepak terjang. Oke. Kalau usaha lebih baik bidang apa, Pak? Purnomo ini paling cocok di bidang nomor 1 air, yang berunsur air. Kedua yang berunsur campuran tanah dengan air. Yang ketiga yang berunsur tanah dominan. Oke. Baik, cukup buat Purnomo. Kita break kembali, Pak Kang. Oke. Nanti kita masuk di segmen terakhir. Tetap bersama kami di acara Feng Shui bersama dengan Kang Fongkian. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat.
Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita kembali jawab pertanyaan Pak Kang ya. Oke. Pak Kang kalau mau pesan buku apakah masih bisa? Iya, tentu saja bisa katanya. Iya. Iya, masih ada itu apa bonus bisa? Terbatas masih ada sedikit. Jadi silakan bisa kirim ke nomor WA kami ya 0812112920. Kami catat nama, alamat lengkap Anda, nanti akan kita kirimkan ke timnya Pak Kang. Timnya Pak Kang akan menghubunginya, kurang lebih seperti itu Pak Kang ya. Begitulah, sip lah. Oke. Diatur lah. Ya, kita teruskan kembali pertanyaan Pak. Oke. Ini datang dari Giselinde. Giselinde perempuan. Giselinde Herlinson. Apa belakangnya? Herlinson Pak. Herlinson. Iya, seperti orang Norwegia nih atau Denmark. Ini lahir tanggal 22 Ya, bulan Juli bulan 7 tahun 1982 1982. pukul 18 petang. Oke. Pertanyaannya, usaha atau pekerjaan yang cocok buat saya Pak? Yang berunsur kayu dominan, api dominan, logam dominan, atau campuran api dengan logam. Banyak sekali, luar biasa banyak. Siap, dicatat Ya, aja ya buat misalnya jadi tadi ya. tolong dilihat di buku. Ya, Ya, di belakang itu ada daftar bidang-bidang bisnis. Di sana tertera tuh apa sajakah yang masuk dalam bidang berunsur kayu dominan, kemudian berunsur api dominan, logam dominan, atau campuran api dengan logam. oke, siap. Saya beralih ke pertanyaan datang dari Henry Uy. Hendri Wi, Ya, atau Uy Henry Pak ya. sama aja itu. Ini lahir tanggal 27 Juli Pak. Tanggal berapa? 27 Juli 27 bulan 7 tahun 1977. 27777. Pukul 5 pagi Pak. Oh, saya pikir 7 lagi. Kemudian istrinya bernama Juliana Yoso. Juliana. Yoso. Oke. Lahir tanggal 3 Tanggal 3. bulan 8 Ya. tahun 1975. Ya. Pukul 9 pagi Pak. Oke. Oke. Pertanyaannya, rumah sekarang menghadap selatan 167 derajat atau 13 derajat menjelang selatan. Apakah cocok? Menjelang selatan berapa tadi? 167 derajat. atau 13 derajat 167 menjelang selatan, Pak. nggak cocok dong ya. Tidak ya? Iya, banyak masalah tuh. Oke. Ya. Jadi di posisi itu saya berharap segera pindah. Karena itu posisi yang dalam hitungan feng shui, bukan mau nakut-nakuti, itu adalah posisi berbahaya buat keluarga ya. Ya, terutama terhadap anak pria. Dan untuk memperoleh keturunan pria juga susah ya, dan kalau dapat keturunan pria juga bisa bikin banyak masalah di situ. Oke, Jadi sebaiknya pindah, Pak, bukan ya? mau nakutin, semuanya hal semacam itu ada di tangan Tuhan ya. Tetapi kita manusia bisa menghitung ya, kita harus hati-hati. Sebaiknya pindah menghadap ke timur laut atau ke timur. Oke, timur atau timur laut Pak ya. Ya. Kemudian handicap saya dan istri saya apa Pak? Dan peruntungan di tahun kerbau ini. Kalau peruntungan di tahun kerbau, baca bukunya dong ya. Iya, betul Pak. Masih ada Ya, kan ya? karena itu parameternya berapa jumlah nilai keberuntungan seperti yang tadi sudah saya sampaikan toh. Tapi kalau handicap
handicap boleh dibilang kalau untuk bisnis yang kita harapkan kedua-duanya ini emosi suka tinggi gitu ya. Dan untuk istri dia gesit tetapi tujuannya nggak ada. Jadi targetnya yang harus ditanamkan ke dalam benak. Dan kedua-duanya harus banyak minum. Oke. Nah, Henry ini berprofesi sebagai sales marketing Pak, asuransi mobil. Di bidang mobil. Iya, sales marketing asuransi mobil, kemudian jualan part dan aksesoris otomotif kendaraan, jualan buah dan tanaman hias juga Pak sebagai hobi. Apakah cocok Pak? Saya berharap tanaman hiasnya yang jadi main bisnis. Bisnis utamanya ya? Iya dong ya. Oke. Sebab di mobil itu lambat loh perkembangannya ya. Nah, apalagi kalau istrinya juga berkecimpung di bidang itu, kalut dah. Iya. Oke. Jadi kalau dua-duanya berkecimpung di tanaman hias, itu akan maju Pak ya? Betul. Akan maju pesat. Oke. Yang terakhir Pak Kang, mengenai warna baju yang dipakai keduanya sebaiknya apa? Istri pakai baju warna putih, sedangkan Henry bebas-bebas aja sih ya. Ya. Tetapi yang saya minta tolong, kalau tidur keduanya tolong ruangannya dibikin gelap, karena keduanya tidurnya kurang berkualitas. Oke, dua-duanya kurang berkualitas ya. Kualitas tidurnya, siap. Satu lagi Pak ya, Oke, ini atas nama Yulia. Yulia, 11 Juli 11 bulan 7 tahun 1991 1991. Iya. antara pukul 17 hingga pukul 18 Pak. 17, 18, saya anggap ada 17, Kemudian 30. pasangannya atas nama Eko Hadi. Eko Hadi. Ya. Tanggal 4 bulan Oktober Tanggal 4 bulan 10 tahun 1984 1984. antara pukul 3 hingga 4 pagi. Iya. Nah, ada rencana menikah dan pindah rumah pada tahun ini. Apakah cocok dan bisa dilakukan tahun ini Pak Kang? Tahun ini tuh tahun kapan? Kalau tahun sekarang ini masih tahun tikus. Di tahun tikus ini Eko Hadi Ciong. Ya. Nah, kalau di tahun depan Julia Ciongnya sangat besar. Wah, Ya. Tetapi kalau sebagai suami istri, ya, tentu harus berpedoman pada suami. ya. Nah, sio tikus tidak ciong di tahun kerbau. Oke. Jadi pindahlah setelah tahun baru Imlek, Ya. tanggal 12 Februari 2021. Ya, pada bulan dan tanggal berapa? Tinggal lihat di kalender, lihat bulan yang bagus apa, kemudian jamnya, tanggalnya tanggal berapa, ada di sana tertera, ada cara menghitungnya gitu. Oke, jadi kalau mau tahu lengkapnya, beli bukunya Pak Kang, sekaligus ikut ya acara webinarnya Sabtu depan Pak ya. Apalagi? Itu dia. Baik, semoga terbantu ya buat Yulia dan Mas Eko Hadi. Semoga semuanya lancar pada tahun ini. Pak Kang, waktu kita tak terasa sudah selesai Pak Kang. Bukan main cepat sekali. kita ketemu lagi minggu depan. Wah, minggu depan kita bertemu 2 kali toh ya. Betul. Pada Jumat Dan dan hari Sabtu. pada hari Sabtu. Oke. Ya, semuanya demi kesuksesan sahabat Sonora. Walau sesibuk apapun kita akan hadir. Betul. Untuk membantu mereka Pak Kang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pastinya bermanfaat. Pak Kang tetap sehat. Terima kasih atas bersamaannya. Sama-sama juga Gan Anto, salam buat sahabat semua, staf di sana dan sahabat Sonora dimanapun berada. Sukses selalu dan selamat malam.